Pada saat dunia Islam mulai bergolak karena pergantian kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke tanah Bani Umayyah, seorang pemuda dari garis keturunan agung tampil ke permukaan. Ia bukan sekedar cucu dari dua sahabat mulia, Zubair bin Al-Awwam dan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi juga seorang pemberani, ahli ibadah, dan pemegang teguh prinsip. Dialah Abdullah bin Zubair, satu nama yang dicatat sejarah sebagai penantang legitimasi kekuasaan Umayyah dari jantung kota suci Al-Makkah Al-Mukarramah. Abdullah bin Zubair lahir di tahun pertama Hijriyah di kota Madinah dalam sebuah keluarga yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Ayahnya, Zubair bin Awwam radhiyallahu an, adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, adalah putri dari As-Siddiq dan saudari Aisyah, istri Nabi SAW. Ia merupakan bayi muslim pertama yang lahir setelah hijrah ke Madinah. Ketika kaum Yahudi Madinah menyebar isu bahwa kaum muslim tidak akan bisa punya keturunan, kelahiran Abdullah mematahkan fitnah tersebut. Rasulullah sendiri menyambut kelahirannya dengan sukacita dan mentahniknya. Sejak kecil, Abdullah bin Zubair dikenal kuat, berani, dan sangat disiplin dalam beragama. Dalam Tarikhul Khulafa, As-Suyuti mencatat bahwa sejak kecil ia tak pernah berbohong. Ia memiliki keberanian dan ibadah yang luar biasa, hingga dikatakan bahwa ketika sujud, burung-burung bisa hinggap di punggungnya karena saking lamanya ia dalam sujud. Abdullah mulai ikut perang sejak usia sangat muda. Ia turut dalam penaklukan Mesir di bawah Amr bin As dan juga ikut dalam perang Yarmuk. Dalam banyak riwayat disebut bahwa keberaniannya tidak kalah dengan sahabat-sahabat senior. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia dipercaya sebagai bagian dari ekspedisi besar penaklukan. Pada masa Utsman bin Affan, ia terus menguatkan posisinya sebagai pemuda Quraisy yang disegani. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, dunia Islam mulai memasuki era fitnah. Abdullah bin Zubair berdiri di sisi ibunya Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal, sebuah perang yang melibatkan sesama sahabat. Di pihak lain ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perspektif Sunni menyatakan bahwa keterlibatan Abdullah dan Aisyah dalam perang ini lahir dari keinginan menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman. Namun, dalam catatan Syiah seperti dalam Biharul Anwar, sikap Abdullah bin Zubair dilihat sebagai bagian dari upaya melemahkan otoritas Imam Ali yang sah sebagai khalifah. Namun, setelah kekalahan di perang Jamal, Abdullah bin Zubair mundur dan tidak lagi melawan pemerintahan Ali. Ia mengasingkan diri dan memperkuat ibadahnya. Salah satu titik penting dalam sejarah Abdullah bin Zubair adalah penolakannya terhadap kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Ia menolak membaiat Yazid sebagai khalifah kedua Bani Umayyah, sebagaimana dilakukan oleh tokoh besar lainnya seperti Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Setelah tragedi Karbala yang menggemparkan dunia Islam, di mana cucu Rasulullah SAW dibantai oleh pasukan Yazid, Abdullah bin Zubair muncul sebagai simbol perlawanan dari Hijaz. Catatan Sunni seperti Al-Bidayah wa Nihayah menyebut bahwa setelah wafatnya Al-Husain, banyak masyarakat Hijaz memandang Abdullah sebagai satu-satunya pemimpin sah. Dalam catatan Syiah, walaupun mereka mengkritisi sikap Abdullah yang tak langsung membela Husain, tetapi mereka tetap mengakui bahwa dia adalah anti Umayyah. Abdullah bin Zubair akhirnya diproklamasikan sebagai khalifah oleh rakyat di Makkah pada tahun 64 Hijriah setelah kematian Yazid bin Muawiyah. Pemerintahannya diakui di berbagai wilayah seperti Irak, Hijaz, Yaman, dan sebagian Khurasan. Ia memimpin dari Makkah, bukan dari Damaskus seperti Bani Umayyah.
Kekhalifahannya bukan dinasti, tidak turun-temurun dan berbasis kepada ridho ummah. Dalam Tarikhul Yaqubi yang condong pada perspektif Syiah, disebut bahwa walaupun ia bukan keturunan langsung Nabi seperti Ahlul Bait, ia lebih layak daripada dinasti Umayyah karena moralitas dan keberpihakannya kepada kebenaran. Masa kekuasaan Abdullah tak berlangsung damai. Ketika Abdul Malik bin Marwan menguat di Syam, ia mengirimkan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang jenderal kejam namun cerdas, untuk menumpas kekuatan Abdullah. Pengepungan Makkah terjadi selama berbulan-bulan. Ka'bah bahkan dilempari dengan manjanik atau alat pelontar batu, dan kota suci tersebut dilanda kelaparan. Abdullah tetap bertahan semampunya. Dalam satu momen heroik, ibu beliau, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang saat itu sudah sangat tua, berpesan agar ia tak menyerahkan diri dan mati dalam kehormatan saja. Dalam Tarikhul Khulafa disebutkan bahwa ketika akhirnya Abdullah gugur di hadapan Ka'bah, ia wafat dalam keadaan tetap mempertahankan prinsipnya. Tubuhnya disalib di luar Masjidil Haram atas perintah Al-Hajjaj. Abdullah bin Zubair adalah simbol dari perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak sah. Ia menolak baiat kepada pemimpin zalim, sekaligus memperjuangkan kekhalifahan berdasarkan ketaatan pada Al-Quran dan Sunnah, bukan kekuasaan keturunan. Dalam narasi Sunni, ia adalah syahid dan muqaddam, tokoh besar yang dijunjung tinggi. Sedangkan dalam narasi Syiah, meskipun tak diposisikan setinggi Ahlul Bait, ia tetap dihormati sebagai penentang tirani Yazid dan Abdul Malik. Beliau wafat pada usia 72 tahun, namun keteguhannya, keberaniannya, dan akhlaknya masih menjadi teladan hingga kini. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang dalam medan perang, tetapi siapa yang tetap teguh dalam nilai. Abdullah bin Zubair adalah cerminan dari orang-orang yang menolak tunduk kepada sistem yang bengkok meskipun harus kehilangan nyawa. Ia mati dalam keadaan terhormat di sisi Ka'bah, dan sejarah akan terus mengingatnya sebagai singa Quraisy yang tak pernah tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.